Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Anda semua. Berbahagia tentu harapan saya, dan senantiasa dimudahkan rezeki yang baik, dan perjalanan hidup ke depan semoga saja selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bertemu untuk membuat satuan weton sebagai satu panduan, rujukan atau referensi untuk semua saja yang senang atau merahasiakan hari lahir, tinggal merujuk pada Sukeswara Channel untuk melihat apa yang sudah dipasangkan. Mudah-mudahan sudah ada videonya, karena memang rencananya secara seluruhnya adalah saya sampaikan. Nah, sekali ini untuk pertemuan Senin Pahing dengan Selasa Pahing. Kalau saya perhatikan, hitungan pasangan selapanan ini jadi ratusan pasangan, 300 pasangan lebih. Maka kalau kemudian ada satu atau dua yang perjalanan hidup dalam per-8 tahunan ini ada yang mirip atau ada yang sama, tentu saja adalah suatu kebetulan karena begitu banyaknya. Dan satu hal bahwa terlepas daripada bisa jadi nilai itu sama, tapi cara menghadapi, menetralisir segala macam kesulitan dan kemudahan setiap pribadi memang berbeda. Jadi bisa jadi ada selisih-selisih tentang perjalanan hidup itu sendiri. Tapi pada prinsipnya hitungan akan menjelaskan sebagai satu apa titen-titen yang pernah terjadi. Jadi di sini Senin Pahing dipertemukan dengan Selasa Pahing. Senin 4 Pahing 9, kemudian Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, yang tertera di awalnya perjalanan 8 tahun pertama adalah nilai rezeki. Itu pun terulang kembali kepada 8 tahun yang kedua pun nilai rezeki. Bahkan masuk kepada periode yang ketiga dengan nilai padu. Boleh dikatakan meskipun padu ini ada nilai dominasinya adalah sering ketidakcocokan dalam masalah pendapat, tapi pergerakan ekonomi tetap dinamis bagus. Jadi kalau saya tadi katakan awalnya 8 tahun rezeki, periode kedua pun rezeki, kemudian nilai yang notabene padu itu pun dinamika masih tetap berjalan bagus, berarti terurai di sini sepanjang 24 tahun kurang lebihnya. Meskipun itu toleransi, tapi pergerakan sangatlah luar biasa mudah. Jadi harusnya disyukuri ketika kemudahan-kemudahan dari awal ini bangkit, ekonomi Anda adalah sangatlah didapatkan begitu mudahnya. Namun masuk pada periode yang keempat memang tidak ada dominasi karena memang nilai satu itu biasa-biasa saja dalam arti standar, tapi terlanjur sudah memiliki aset atau modal yang luar biasa besar. Jadi boleh dikatakan keluarga yang berekonomi seperti ini adalah keluarga yang harusnya sangat berkecukupan, kalau boleh dikatakan malah kaya. Maka Senin Pahing dengan Selasa Pahing adalah ekonomi yang sangat cukup dari awal. Meskipun di periode yang keempat dan kelima memang bukan dominasi ekonomi yang kuat, tapi sudah terlanjur punya modal yang kuat, maka secara keseluruhan Anda adalah harusnya keluarga yang kaya, karena dari awal pun punya modal begitu sangat mudah terbangkitkan. Hanya ada periode yang padu, saya berharap tidak menjadi suatu permasalahan dalam keluarga Anda, dan kemudian di periode yang kelima pun ada periode gunjing atau gusip. Artinya Anda mudah begitu dijadikan bahan pembicaraan di lingkungan Anda,
atau di lingkungan keluarga Anda, atau bahkan di lingkungan keluarga kerja Anda. Tapi saya anggap itu tidak ada masalah. Yang penting dari sisi ekonomi, dari awal tidak kurang suatu apapun. Jadi harusnya ekonomi Anda adalah ekonomi yang sangat kuat. Begitu saya sampaikan. Kemudian saya akan lanjut kepada yang lain. Saya harap Anda subscribe. Terima kasih. Kemudian yang berikut pertemuannya adalah Senin Pahing dengan Rabu Pon. Dimana Senin 4 Pahing 9 ini 13, Rabu 7 Pon 7. Maka awal mula dalam 8 tahun yang pertama adalah nilai padu. Meskipun awal, tapi sepertinya untuk mempersatukan dua kepribadian, jadi mungkin butuh waktu karena memang di sini sepertinya Anda mudah berselisih pendapat dengan pasangan. Cuma saja dari sisi ekonomi tetap dibuat mudah. Artinya kemudahan di sini lebih daripada biasa. Karena ada yang memang tidak sulit tapi biasa-biasa saja. Kalau biasanya nilai padu ini lebih di atas daripada biasa saja. Artinya kebangkitannya cukup mudah. Tapi masuk pada periode yang kedua, yaitu nilai gunjing. Ini standar dari sisi ekonomi memang tentu saja di bawahnya, biasa saja. Tapi bukan berarti kejatuhan, karena memang tetap lancar, cuma dominasinya mudah digosip. Cuma saja setelah punya modal yang cukup lumayan, masuk pada periode yang ketiga ini adalah nilai rezeki. Dengan harapan yang Anda sudah kumpulkan dengan kemudahan dari awal, meskipun tidak sebagai dominasi, tapi tetap Anda sudah berpunya, masuk pada periode ini memang nyata-nyata rezeki. Rezeki yang dimudahkan. Setiap usaha Anda akan menghasilkan sesuatu yang cukup luar biasa. Justru saya anjurkan bahwa nilai rezeki ini manfaatkan sebaik mungkin. Kalaupun katakanlah Anda seorang karyawan, carilah kesempatan meskipun hanya sedikit untuk berusaha, berbisnis katakanlah seperti itu, agar kebangkitan ini tidak tersia-siakan. Kemudian masuk pada periode yang keempat, yaitu bernilai jodoh. Jadi memang Anda merupakan ikatan pasangan yang memang baik, pasangan yang sangat kuat. Kalau diuraikan dari awal ekonomi yang baik, berjalan lancar, kemudian bangkit pada periode yang ketiga, kemudian masuk pada periode berikut, yang keempat yaitu jodoh, maka harusnya adalah keluarga yang berkecukupan dan rukun. Cuma ketika mau masuk kepada periode yang keempat, yang kelima maksud saya, maaf, ini Anda harus banyak perhitungan karena nilai periode yang kelima ini adalah pegat, di mana pegat biasanya memang cerai, berpisah, tapi yang nyata-nyata sering terjadi adalah kesehatan yang mudah terganggu, sekaligus ekonomi yang pegat, ekonomi yang tercerai, ekonomi yang sulit dicari. Bahkan kalau Anda menggunakan modal, itu modal di sini bisa hangus. Maka pesan saya, setelah Anda usahakan dengan cukup baik dari awal, artinya saya uraikan tadi juga cukup kuat untuk ekonomi Anda, berhatilah atau berhentilah untuk dinamika tentang usaha kuat untuk di periode yang kelima agar tidak menemui kehancuran. Karena setelah Anda memiliki ekonomi yang kuat, bisa saja dengan tidak hati-hati di periode yang kelima yang notabene pegat ini, Anda bisa bablas atau hancur, ekonomi bisa sangat berantakan. Maka dengan persiapan yang baik, mudah-mudahan tidak jadi seperti itu. Anda persiapkan dengan kehati-hatian agar tetap bisa bertahan dengan posisi ekonomi yang cukup kuat. Begitu saya sampaikan. Terima kasih, kalau ada kekurangan saya minta maaf. Sekaligus setiap ucapan saya, uraian-uraian dari awal, kalau ada kekeliruan, semoga saja kepada kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.